mungkin terkait kunjungan kerja di awal tahun ke Toei Hitam, apa saja yang Bapak lakukan di Toei Hitam yang baru? Baik, awal kunjungan kerja saya di tahun 2022 ke dua distrik. Ya, ada distrik Web, terdiri dari kampung Yamraf 1 dan Yamraf 2, dan distrik terjauh yaitu distrik Towe. Itu saya mengunjungi kampung Jember, Towe Atas, dan Towe Hitam, pusat distrik. Kenapa saya lakukan kunjungan di sana? Pertama, daerah ini hampir belasan tahun, ya, kurang lebih belasan tahun terakhir tidak lagi dikunjungi atau belum lagi dikunjungi oleh pimpinan di daerah ini sejak tahun 2006-2007, terakhir oleh Bupati Bapak Watai. Waktu itu beliau ke sana untuk melihat membangun pusat distrik, termasuk beliau melakukan uji take off dan landing di airstrip, ya, airstrip Towe dengan pesawat baling-baling berbadan kecil di airstrip Towe. Dan setelah itu tidak ada lagi pimpinan di daerah ini yang mengunjungi wilayah ini, sehingga wilayah ini relatif terisolasi, tanda petik terlupakan, ya, dan hampir pengawasan pembangunan di wilayah ini tidak ada, sehingga pelayanan-pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan juga fasilitas infrastruktur dasar di wilayah ini benar-benar masih sangat minim. Hingga kunjungan saya ke sana untuk memastikan bahwa pelayanan-pelayanan dasar dan infrastruktur dasar di wilayah ini harus segera kita evaluasi. Tenaga guru, tenaga kesehatan, dokter, para medis, perawat, termasuk ketersediaan obat di Puskesmas Towe, ketersediaan buku, dan fasilitas penunjang pendidikan di SMP Towe dan SD Towe Hitam dan Towe Atas. Dari perjalanan kunjungan kerja saya, fakta-fakta yang saya temukan, tentu saya akan melakukan evaluasi segera. Di awal bulan ini, awal tahun ini akan segera saya evaluasi aparatur sipil negara yang bertugas di wilayah ini, mulai dari pemerintahan distrik, Puskesmas Towe, dan 2 sekolah dan beberapa sekolah SD yang ada di sana, dan 1 SMP juga akan saya evaluasi. Kehadiran guru, kehadiran tenaga kesehatan, dan juga pegawai distrik. Ini akan segera kita evaluasi, termasuk menyediakan fasilitas-fasilitas. Kantor distrik baru rencana kita akan bangun, karena yang sekarang, ya, itu sudah lapuk dan persis dekat dengan rencana pelebaran airstrip. Perlu saya sampaikan, airstrip Towe sudah masuk dalam rencana pengembangan airport perintis Kementerian Perhubungan selain Bandara Senggi. 2 bandara ini menjadi penting bagi wilayah ini, sehingga ada fasilitas-fasilitas di samping landasan pacu yang memang harus dipindahkan. Hal lain yang saya lakukan bersama dengan rombongan di sana, ya, kita memberi bantuan, yaitu bantuan sembako sesuai program kita, sembako masuk kampung, beras, minyak goreng, telur, gula, kopi, tepung, dan beberapa bahan pokok lainnya yang kita sebar di kampung-kampung yang kita kunjungi, termasuk Towe Hitam. Hampir setiap kampung 100 paket. Nah, ini kita lakukan untuk memberikan jaminan di masa COVID, di mana ekonomi lesu, kemudian pelayanan menjadi lesu,
birokrasi melambat dan semua ini membuat masyarakat mungkin kurang asupan gizi dan lain-lain, sehingga kita mengunjungi mereka dan memberi bantuan. Yang berikut bantuan peralatan rumah tangga dan peralatan tidur, kasur, bantal, selimut, sarung. Hal yang sama kita bagi kepada semua kepala keluarga di hampir 5 kampung, 2 kampung di wilayah distrik Web, 3 kampung di distrik Towe. Bapak, dari kunjungan ini potensi apa yang Bapak lihat ada di Towe dan Iya. dikembangkan? Pertama, sesuai dengan strategi pembangunan pemerintahan kami saat ini dengan visi besar Kerom Bangkit, mandiri, bermartabat, berkelanjutan yang inovatif, itu kita harapkan ada percepatan pertumbuhan dan pemerataan di wilayah. Ketimpangan wilayah yang selama ini terjadi hampir 18 tahun ini harus segera, gap ini harus segera kita tutup, kita kurangi, sehingga tidak muncul resistensi dan juga kerentanan sosial, ya, kecemburuan sosial dan lain-lain. Apalagi Kabupaten Kerom ini adalah wilayah yang majemuk, ya, banyak sekali suku, bahasa, seluruh Indonesia hampir ada di sini, termasuk penduduk asli pribumi Kabupaten Kerom. Maka memang mengurus wilayah ini perlu kebijakan, keadilan, pemerataan yang benar-benar ada rasa keadilan. Potensi yang kita temukan di jalan dan pengamatan saya selama kunjungan, yang pertama, potensi pertanian secara umum. Pertanian secara umum itu meliputi tanaman perkebunan, ya. Tanah di wilayah ini cocok sekali untuk perkebunan seperti durian, vanili, ya. Vanili, potensi vanili cukup besar. Selain itu, hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu di wilayah Towe sampai Kesnar, dataran ini di bawah pegunungan Ji ini benar-benar kaya akan masoi dan daman, juga rotan, anggrek. Di dalam itu juga potensi yang besar selain tadi adalah ekowisata. Kita akan kembangkan ekowisata di kawasan ini, mulai dari Sinani, Kesnar sampai dengan Gunung Ji di Yambraf, Towe dan sekitarnya. Karena potensi landscape, keindahan landscape yang menakjubkan. Jadi dalam RT RW kita yang nanti kita akan sahkan di beberapa tahun ini, termasuk tahun ini kita akan finalkan RT RW, kita akan tetapkan kawasan ini sebagai kawasan ekowisata terpadu, termasuk di dalamnya agrowisata seperti wisata kebun durian, wisata sungai Sinani, wisata hutan damar, keindahan landscape dan lain-lain, termasuk wisata budaya. Ada kebudayaan yang unik di wilayah ini, mulai dari sebagian Yavi, Web, Towe dan Kesnar adalah tarian wale-wale. Tarian wale-wale ini di kawasan ini mereka satu rumpun sampai ke Papua Nugini. Jadi tarian wale-wale ini adalah tarian penyambutan dan tarian untuk rasa syukur. Nah, ini juga bisa menjadi bagian dari kekayaan paket wisata untuk ekonomi masyarakat setempat. Jadi yang saya tangkap itu potensi wisata yang begitu besar, hasil hutan bukan kayu, termasuk juga potensi perikanan. Yang kita rencanakan, saya sudah perintahkan Pak Sekda untuk menganggarkan di tahun ini kita coba di Towe Hitam dan Yambraf 2.
Yambraf 1, Yambraf 2, kemudian Sinani, karena begitu banyak sungai yang airnya bersih, jernih, yang keluar dari batu-batu yang betul-betul airnya bersih. Ini ada potensi untuk pengembangan ikan mas, ikan mujair dan lain-lain, ya. Termasuk ikan-ikan lokal yang kaya akan protein, dan masyarakat bisa punya sumber protein setempat, ya, tapi juga mereka bisa produksikan ini secara banyak untuk membuat ikan asin, tapi juga bisa pasarkan keluar. Saya lihat potensi perikanan air tawar itu juga. Jangan lupa, di bawah tanah dari wilayah ini memang potensi tambang cukup besar, mulai Senggi dan sekitarnya. Sampai saat ini memang ada ancaman aktivitas pertambangan, pendulangan emas hampir ada di beberapa titik di wilayah ini. Ini juga menjadi tantangan tersendiri yang kita sedang pikirkan, bagaimana aktivitas pertambangan ini tidak mengganggu ekosistem, tidak mengganggu ekologi, ya. Karena posisi wilayah ini dengan topografi yang bergelombang, dengan kemiringan 30-50%, dengan tekstur tanah lempung, liat, berpasir, ini juga kita harus jaga agar keseimbangan lingkungan ini jangan sampai terganggu dengan terbukanya hutan secara tidak arif. Apalagi dari RT/RW kita, kawasan ini masuk dalam kawasan lindung Sofker. Sofker adalah salah satu sungai yang mengalir dan bermuara di Sungai Nawa. Sungai Nawa ini bermuara di Mambramo. Nah, ini satu hamparan kawasan lindung yang terkonek dengan Pegunungan Bintang sebagian dan Mambramo Foja, Suaka Marga Satwa Mambramo Foja, yang sedang kita usulkan untuk Taman Nasional Mambramo Foja. Hampir sekitar 10%, ya, dari kawasan Mambramo Foja itu ada juga di Kerong. Nah, ini juga menjadi bagian dari hulu Sungai Mambramo, Benawa dan Sofker. Jadi ini semua adalah das-das penting. Di timur itu ada das Sepik. Jadi lembah green di wilayah Towe ini adalah sistem das dari Sungai Sepik. Jadi kita memang secara ekologi Kabupaten Kerom ini memiliki sistem cekungan air tanah transnasional, internasional. Jadi kalau Papua Nugini di bagian barat, Sepik, Bewani ini mengalami limpahan air, itu akan masuk ke bagian timur. Sehingga ekowisata ini kita pandang penting dan sangat relevan dalam pengembangan ekonomi potensi hutan dan bentangan alam ini untuk meningkatkan ekonomi tanpa harus kita menebang hutan. Karena topografi tadi, masyarakat sedikit demi sedikit terus-menerus mendapatkan uang tanpa harus menebang hutan sama sekali, dan hasilnya terus-menerus. Sehingga sistem di wilayah ini, sistem kehidupan bisa terus terjaga. Di samping itu, kita juga sedang mengembangkan program bantuan UMKM. Saya rencanakan untuk tahun ini ada 2 pasar yang kita bangun di Towe dan di Yambraf. Kita bangun 2 pasar untuk menghidupkan perekonomian masyarakat, khususnya mama-mama. Nah, dalam aspirasi kemarin mereka minta pasar. Kita bangun karena hasil-hasil pertanian, durian, kemudian buah-buahan, matoa dan lain-lain, sagu, telur ayam hutan, ini mereka ingin ada pasar di mana mereka bisa duduk dan jual. Apalagi jalur ini adalah jalur yang memang dilintasi banyak kendaraan. Jadi pengunjung maupun pelintas di wilayah ini bisa singgah di pasar mereka dan membeli sesuatu. Nah, ini bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi secara utuh di wilayah ini.
Towe dan sekitarnya. Kabupaten Magetan. Saya lihat Bapak sering sekali kunjungan ke pedalaman-pedalaman untuk di wilayah Kerom. Apa sebenarnya yang ingin dituju dan didengar dari masyarakat? Apakah Pak Bupati dan tanda kutip tidak percaya laporan OPD sekitar? Pertama, pemerintahan kita ini transisi, Pak. Ya. Lagi transisi, sehingga bukan berarti saya tidak percaya. Ini kita belum mengganti OPD, mengevaluasi OPD dengan organisasi yang baru. Ya, kita punya SOTK baru, Perda baru dengan kelembagaan baru yang akan kita lantik. Jadi secara manajemen pemerintahan, SOTK dan kelembagaan lama ini sudah kita berhentikan. Dalam waktu dekat kita akan melantik pimpinan OPD baru di dalam kelembagaan struktur yang baru sesuai Perda kita. Perda yang baru sesuai dengan Permendagri nomor 90. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang kodifikasi nomenklatur. Nah, itu menjelaskan bagaimana OPD, perampingan OPD. Nah, ini yang sudah kita terjemahkan dalam Perda kita untuk kelembagaan yang baru. Jadi harapan saya setelah terbentuknya OPD yang baru, pimpinan OPD yang baru, selanjutnya mereka akan dengan sendirinya mengikuti irama, pola, visi, kecepatan yang sedang saya yang sudah dimulai. Mulai. Jadi bukan berarti di belakang meja. Tidak. Ya, saya harap pimpinan OPD mereka mampu menerjemahkan visi misi besar kita, Kerom Bangkit yang inovatif, bermartabat, berkelanjutan. Ini bisa diterjemahkan ke dalam program kegiatan yang benar-benar tepat sasaran, agar anggaran kita, waktu kita ini tidak terbuang sia-sia. Masyarakat cepat bisa merasakan hasil kerja kita, dan mereka menikmati, dan mereka mengalami bahwa pemerintahan hadir, negara hadir mengurus mereka, sehingga mereka mencintai pemerintah, mencintai pimpinan, mencintai wilayah ini. Mereka juga turut serta aktif, berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak ada mobilisasi, bupati memobilisasi kebijakan lalu masyarakat di bawah lipat tangan seolah-olah pembangunan milik pemerintah, lalu masyarakat tidak bergerak sama sekali. Ini kita tidak harapkan. Yang kita harapkan adalah partisipasi dari semua pihak, tidak hanya pemerintah daerah, termasuk media. Ya, bagaimana media hadir juga untuk menyampaikan visi misi program kegiatan, tapi juga hasil-hasil pikiran-pikiran, gagasan yang mau dikerjakan oleh pemerintahan Peter Wafir, yang saat ini kita ingin ada percepatan pertumbuhan dan pemerataan di seluruh distrik, 11 distrik dari Skamto sampai Towe. Sehingga itulah sebabnya kenapa saya turunnya bupati ke bawah itu untuk memastikan pengawasan pembangunan, sehingga evaluasi bisa kita lakukan cepat. Tapi dengan nanti dilantiknya OPD, tugas saya akan semakin ringan, ya. Dan harapan mereka mengikuti dan bekerja berpedoman pada visi misi kepala daerah. Kepala dinas tidak punya visi misi sendiri, tapi bekerja menerjemahkan visi misi kepala daerah, wakil kepala daerah, Kerom Bangkit yang inovatif, bermartabat, berkelanjutan. Itu harus diwujudkan, harus nyata. Itulah tugas mereka, menerjemahkan itu. Lalu ASN Kerom, ya, ASN Kerom ingat bahwa kita semua ini dibiayai oleh negara. Tugas kita adalah melayani masyarakat. Birokrasi yang sekarang kita jalankan bukan birokrasi penguasa, tapi birokrasi pelayan. Jadi kita tidak duduk
Dan masyarakat datang kita melayani mereka atau kita mendikte mereka sebagai penguasa, tidak. Mereka datang kita layani baik di kantor, tapi juga bisa kita langsung ke lapangan melayani masyarakat di lapangan. Hari ini Bupati tidak banyak di kantor, waktu saya akan banyak ada di lapangan. Kenapa demikian? Kalau saya tidak turun di lapangan, maka strategi percepatan pertumbuhan dan pemerataan ini tidak akan jalan. Saya ada di lapangan supaya saya bisa mengetahui kondisi lapangan dengan benar dan bisa langsung melakukan evaluasi terhadap OPD, program kebijakan pembangunan, bisa langsung dievaluasi dan dibetulkan apa yang menjadi persoalan di lapangan. Terutama program turun di dalam ruang, waktu, dan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi program jangan masuk ke dalam hutan yang tidak ada masyarakat. Program dan kegiatan turun di dalam ruang suatu wilayah yang di dalamnya berkaitan dengan waktu dan juga di dalamnya dihidupi, didiami oleh masyarakat yang benar-benar merupakan masyarakat sasaran, masyarakat yang di dalam program itu menjadi sasaran perencanaan pembangunan. Jangan sampai salah.